mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sudah bekerja dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Salam, salam kudus buat semuanya. Baik, sangat senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Senang kita boleh ada, sehat selalu. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya. Tadi sudah banyak kita dengar kesaksian yang terus membuka hati kita supaya kita selalu terus boleh belajar. Memang kalau belajar namanya agak banyak malas ya Bu ya. Bapak Ibu kalau baru belajar, aduh itu sangat banyak malas. Tapi kalau saya percaya di Gereja Makedonia, semua orang-orang hebat dan mau selalu belajar. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih, untuk meningkat waktu, mari kita saat ini untuk datang kepada kebenaran firman Tuhan yang saya akan bawakan pada saat ini. Firman Tuhan yang kita boleh belajar surat dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Ya, 1 Korintus 1 ayat 4 dan 9. Judul Alkitab atau perikop Lembaga Alkitab Indonesia, ucapan syukur. Tapi nanti kita belajar dari firman Tuhan ini, dampak kasih karunia Allah kepada kita orang yang percaya. Ya, baik. Mari kita sama-sama belajar dan kita sama-sama baca firman Tuhan ini, ayat 4, 3, 2, 1. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengannya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Puji Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan yang saat ini dan sangat dalam saudara kasih. Kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya ya, sehingga kita semakin memahami, mengerti, mendalami kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya, sehingga kasih karunia Allah itu yang dimaksud oleh Paulus seperti apa itu sebenarnya, saudara kasih. Jadi kita harus paham ya, kalau banyak orang bicara kasih karunia, tapi kita kasih karunia Allah seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, itulah menjadi dampak daripada kasih karunia Allah ini kepada kita orang percaya. Kita harus paham saudara kasih, sehingga kita tidak salah paham atau gagal ya. Nah, itu yang perlu. Tadi sudah disampaikan Ibu Beth bagaimana almarhum 2 tahun yang lalu ya sudah meninggalkan kita, dia sudah di surga ya bersama Tuhan kita. Jadi kita nanti nyusul ya. Jadi dia datang. Jadi kita masih diberikan Tuhan waktu kepada kita. Tadi sudah dipesankan kepada ibu kita ini, kita harus belajar. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak belajar, nah itu nanti bisa kembali kepada arahnya yang semula ya. Jadi yang penting, jadi kalau kita belajar semakin mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang seperti yang kita saat ini kita sudah sama-sama belajar tentunya. Nah, minggu yang lalu kita sudah
membahas atau belajar yang disampaikan saudara kita Samuel tentang kasih Allah kepada kita orang percaya, ya. Sudah ada YouTube-nya. Jadi sangat penting. Nah, maka saat ini sebenarnya saudara kasih, kita percaya setiap manusia memang sangat rindu dan sangat-sangat mau tentang kasih karunia Allah ini. Tetapi sayang sekali kurang memahami, sehingga dengan kasih karunia Allah yang kita pelajari saat ini, saudara kasih, nah, saudara-saudara kita tidak memahami itu sebenarnya kurang tertarik. Kenapa kurang tertarik, saudara kasih? Ya, karena tidak belajar. Saya itu aja patokan saya, karena tidak belajar dan tidak menerima kasih karunia Allah itu sebenarnya, saudara kasih. Nah, sehingga kalau kita belajar, saudara kasih, apa itu kasih karunia Allah? Ya, sebenarnya saudara kasih adalah hadiah yang diberikan Tuhan, pemberian Allah. Kalau saya merenung satu minggu ini, saudara kasih, banyak orang saat ini kalau namanya hadiah diberikan gratis, itu sudah banyak orang berjubel-jubel untuk datang berduyun-duyun untuk mendapatkan hadiah itu. Itu udah berbaris, apalagi sudah namanya disampaikan hari hanya. Saya sangat yakin apapun yang terjadi, mau hujan mau terik matahari, pasti terobos. Kenapa? Untuk mendapatkan hadiah itu sebenarnya, saudara kasih, supaya dia dapat hadiah itu, karena ada memberikan hadiah gratis. Bayangkan, saudara kasih. Nah, dan bahkan saya merenung, saudara kasih, kalau ada seorang yang dipenjara, ya, karena dikatakan sudah divonis, ya, dikatakan kepada seseorang ini bahwa kamu akan divonis seumur hidup. Nah, ini sudah hukumannya seumur hidup. Tetapi ada suatu perkataan atau keputusan bahwa saudara ini bisa dikembalikan, artinya secara perkara bisa kembali bebas tanpa bersyarat. Wah, ini kita sangat pikirkan bagaimana saking sukacita daripada seseorang ini bisa bebas dari penjara, dari hukuman yang tadinya dia harus menerima sampai seumur hidup, tapi tanpa syarat dia bisa bebas. Nah, pasti dia berpikir, siapa yang memberikan kebebasan itu kepada saya? Dan saya yakin bukan karena kalau mungkin dia berbuat baik pun di dalam penjara itu tidak akan bisa lagi, saudara kasih, tidak lagi. Tetap di hukuman itu akan dia lakukan. Nah itu. Tapi seperti saya katakan tadi, nah siapa yang memberikan kebebasan itu kepada saya? Kalau dia kasih tahu, contohnya dia adalah yang memberikan presiden, wah itu sangat yakin, wah terima kasih Pak Presiden, yang begitu engkau baik dalam hidup saya. Saya nggak sangka seperti saya bisa bebas tanpa bersyarat. Wah terima kasih, terima kasih. Nah seperti itulah kehidupan daripada kita saat ini, yang tadinya kita sudah mati dan bahkan sudah diberikan hukuman yang kekal bagi kita karena perbuatan dosa-dosa kita, karena upah dosa adalah maut. Jadi artinya bahwa setiap orang yang sudah di dalam dosa tidak ada lagi alasan bahwa dia harus dihukum hukuman yang kekal sebagai kasih. Coba kalau tidak ada kasih karunia sudah kasih, bagaimanapun caranya dia melakukan hukum Taurat, ya, dia berbuat baik sebaik-baiknya, sudah kasih, tidak akan bisa, karena Tuhan mengatakan bahwa perbuatan baik kita yang kita lakukan itu adalah semacam, ya, perbuatan atau kain seperti kain kotor. Nah itu, jadi sebaik apapun kita dianggap Tuhan adalah sebagai kain kotor. Yesaya 4 ayat 6 lebih jelasnya, ya Pak, ya. Nah, ya itu. Nah kemudian sudah kasih, jika kita artinya boleh
Dikatakan seperti kita tahu bahwa surat Yakobus 2 ayat 10 itu ya, sebab barang siapa menurut segala hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Berarti sudah kasih sekitar 613 berapa ya itu hukum Taurat yang memang harus perintah Tuhan harus kita lakukan. Kalau contoh 612 kita lakukan itu baikan, tapi satu saja tidak bisa kita lakukan, semua dikatakan terhadap seluruhnya bersalah. Itu sangat ngeri sekali sudah kasih. Sangat-sangat katakan hidup ini tidak berarti, ya. Padahal dia sudah sangat berusaha sekali sudah kasih. Tetapi itulah kasih karunia Allah yang begitu mahal, ya, yang begitu mahal diberikan Tuhan Yesus Kristus, ditawarkan ini kepada semua manusia, supaya manusia yang ada dalam dosa itu ketika dia percaya datang dia kepada Tuhan, menerima kasih karunia Tuhan itu kepadanya, bahwa segala dosa-dosa daripada setiap manusia, yang artinya dia sudah melakukan dosa-dosa apapun itu, tapi Tuhan menyelesaikan, sudah diselesaikan Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, maka dikatakan sudah selesai, dosamu telah diampuni melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah, itulah yang kita syukuri saat ini. Maka tadinya kita adalah orang yang berdosa, maka secara status kita saat ini sudah menjadi orang kudus. Itu makanya kita disebut orang kudus, karena segala dosa kita telah diampuni Tuhan dalam pengorbanan nyawanya yang mahal itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, supaya kita orang yang percaya, yang ada di Makedonia dan bahkan yang mendengarkan YouTube dan juga Facebook telah percaya kepada itu, maka dia orang kudus dan berhak menerima keselamatan kekal. Itulah makanya mahalnya kasih karunia itu. Mahalnya bukan murah, saudara kasih. Kadang-kadang dikira orang murahan, makanya orang bermalas-malas. Ya sudahlah, pokoknya kan saya sudah diampuni Tuhan dosa saya pun tidak ibadah tidak apa-apa. Ini yang sangat salah, saudara kasih. Makanya kita perlu belajar. Kalau nggak belajar tadi seperti tadi pesan daripada Bapak kita, Pak Dales, ya almarhum, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara kasih. Nah, oleh karena itulah maka dengan kasih karunia yang begitu yang sangat mahal itu perlu kita belajar. Maka dampak daripada kasih karunia itu seperti yang dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, kata Paulus, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Nah, ini yang dianugerahkan kita, Rasul Paulus bersyukur atas kasih karunia Allah itu yang telah diberikan ini kepada kita semua saat ini. Karena itulah membuat kita bebas bersukacita. Tidak lagi kita dikuasai dosa itu. Ini menjadi suatu sukacita besar bagi setiap kita yang mengerti memahami kebenaran ini. Itu dampaknya. Dampaknya itu adalah tadi dikatakan, yang pertama adalah kita memperoleh kepastian keselamatan kekal, seperti di Efesus 2 ayat 8, yaitu yang dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman atau melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Diberikan Allah itu kepada setiap manusia. Ini keselamatan kekal. Ini dampaknya, ini sukacita besar bagi kita orang yang percaya. Maka kita betul-betul bersukacita saat ini dan bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa menerima kasih karunia ini. Karena ketika kita sudah yakin dengan kita menerima kasih karunia ini,
upahmu sudah di surga dan telah menerima kepastian keselamatan kekal itu. Itulah sangat gunanya kasih karunia itu kepada kita. Sehingga dampaknya tadi kita memperoleh kepastian keselamatan kekal di dalam surga. Luar biasa. Nah, apalagi saya kasih dikatakan di ayat tadi saya baca lagi di ayat 4 itu ya. Kita diperkaya dalam segala hal, yaitu dikatakan di ayat 5 ya, maaf. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Luar biasa. Ini berbicara bukan masalah kalau saat ini kalau dibaca ini dia 5 ini bukan masalah materi atau kekayaan materi di dalam yang kita harapkan, tidak seperti itu yang maksud Tuhan. Tetapi yang kaya itu dalam segala hal, yaitu yang dimaksud adalah memahami pengetahuan dari Allah kita, yang kita bisa membedakan sebagai kasih mana itu keinginan daging, mana ini keinginan roh. Jadi kita bisa paham dan kita diperlengkapi dengan kekayaan rohani dan pengetahuan yang sangat luar biasa tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang sangat kita syukuri kepada Tuhan. Itu bukan karena kebaikan kita, tetapi Tuhan memberikan itu kepada kita karena kita sudah menerima kasih karunia ini. Sehingga dampaknya itu kita diperkaya dalam segala hal. Luar biasa. Bukan karena ekonomi. Jangan saya nanti bicara, wah sudah katakan diperkaya dalam segala hal, saya kan masih miskin. Oh, tidak demikian. Ini tidak bicara dengan ekonomi, tetapi bicara dengan kerohanian kita. Luar biasa. Amen. Ini yang kita rindukan, kita syukuri, saudara kasih. Ini bedanya, saudara kasih. Bedanya kita bisa, seperti kita harus tahu dan kita harus paham, saudara kasih, bagaimana kita ciri-ciri daripada yang tidak bisa membedakan keinginan daging atau keinginan daripada roh. Karena kalau kita bicara keinginan daging itu sudah kita lihat saat ini tetap kita harus merenung seperti apa perbuatan daging ini. Ini sudah kita bahas ya di Galatia 5 ya ayat 19. Dikatakan ada percabulan, ada kecemaran ya, ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, ada sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah dan lain sebagainya, saudara kasih. Ini adalah perbuatan-perbuatan daging. Kalau mungkin ada itu masih di dalam orang percaya, nah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak lagi di sini. Karena kalau Tuhan sudah bicara tadi bahwa kita sudah diperkaya dalam segala hal, ini sudah bisa Tuhan tetap menyampaikan, dan Roh Kudus yang ada yang telah termaterai dalam diri kita itu selalu disampaikan supaya kita tidak lagi dalam hal ini. Tuhan memberikan kekuatan ini kepada kita sehingga perbuatan daging tadi itu telah dilepaskan daripada kita. Ini terus diproses sehingga membuahkan buah roh itu yang tadi sudah dikatakan sekolah minggu kita, yaitu yang kedua itu dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, apalagi kelemah lembutan dan peluasan diri. Sekarang kita sudah belajar di kesetiaan, kelemah lembutan, nanti Pak ya, lembutan. Ada dua hal yang kita pelajari di buah roh itu. Jadi ini belajar kita. Kalau nggak belajar ini, ya bisa nanti apakah perbuatan daging, perbuatan roh, atau kita hidup dalam roh. Ini samar, tidak bisa nanti dipahami kalau nggak belajar. Tapi saya percaya dengan dampak daripada kasih karunia ini kita diperkaya dalam segala hal. Nah ini kita bisa bedakan sebagai kasih. Kita bedakan manakah kehendak Allah, mana tidak. Ya seperti di Roma 12 ayat 2 itu ya. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita bisa bedakan. Inilah luar biasanya Roh Kudus itu melalui kasih karunia kepada kita. Ada kasih. Ini sangat dibutuhkan setiap kita, setiap manusia. Kasih itu, sukacita, apalagi damai sejahtera itu sangat dibutuhkan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh Paulus tadi itu. Dikatakan, sebab di dalam Dia, dalam Yesus, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Puji Tuhan. Saya percaya itu sudah terjadi dalam setiap hidup kita, orang percaya yang ada di Makedonia ini. Ya, puji Tuhan. Apalagi dampak daripada kasih karunia Allah ini kepada kita orang percaya. Yang ketiga, kita tidak kekurangan karunia Allah yang dikatakan di ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita tadi tidak kekurangan dalam suatu karunia. Yang 7 itu tidak ada kekurangan. Semua diperlengkapi dengan sempurna kepada kita. Itu luar biasanya. Jika kita sangat merindukan kasih karunia dampak ini kepada kita, luar biasa. Kita pasti dipakai oleh Tuhan saat ini. Kita diperlengkapi. Seperti tadi Ibu Beth, dia rindu belajar. Dan banyak juga orang yang belajar saat ini. Karena dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Tetapi kita harus paham kepada siapa ini disampaikan. Kalau tidak tahu kepada siapa, sangat sulit nanti. Nah, bersyukur kita karena kita sudah belajar ya dengan pembagian kebenaran firman Tuhan kepada siapa ini? Apakah kepada kita atau kepada orang Israel? Ini nanti kan kita belajar, sudah belajar terus kita saat ini. Nah, inilah kita pentingnya belajar. Maka dikatakan tadi bahwa kita tidak kekurangan karunia Allah. Tidak ada. Semua sudah disempurnakan, diberikan kepada kita. Tinggal kita saat ini sejauh mana Bapak Ibu Saudara bisa meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Dan kita selalu berdoa dengan kita saling supaya kita semua, mumpung masih Tuhan berikan waktu kepada kita seperti yang begitu, kita berikan kesempatan waktu kita saat ini boleh belajar kasih baik di dalam tiap pagi. Kita doakan 1 jam tiap pagi kita itu dimaksimalkan sehingga betul-betul bermanfaat kepada kita. Dan yakinlah tidak akan pernah sia-sia apa yang telah kita lakukan, karena persekutuan yang kita lakukan semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, jadi ini yang sangat penting saudara kasih. Nah, kemudian saudara kasih yang nomor 4, saya berikan lagi bagaimana dampak daripada kasih karunia Allah ini kepada kita orang percaya, yaitu kita diteguhkan Tuhan sampai kedatangannya. Ya, di ayat 8 ya. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita diteguhkan Tuhan sampai kedatangannya di awal-awal. Seperti disampaikan kita itu ya. Artinya saudara kasih, kita belajar saudara kasih. Kita diberikan Tuhan kekuatan saudara kasih. Ini yang sangat penting. Ada banyak orang sakit tapi terus kesakitan terus. Tetapi karena orang percaya diberikan Tuhan kekuatan, sehingga kalaupun dia sakit terus diberikan kekuatan. Kita pun saat itu saudara kasih mempunyai masalah-masalah dan bahkan ada sangat problem-problem, pergumulan kita saudara kasih. Banyak mungkin saudara kasih. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kekuatan, saudara kasih. Tuhan berikan solusi, ada jalan keluar. Nah, inilah yang kita renungkan dalam setiap hidup kita, bahwa Allah kita Allah yang sangat luar biasa, yang senantiasa
memberikan kasih karunia yang sangat mahal itu kepada kita, maka kita orang percaya, orang kudusnya Tuhan harus selalu menghargainya. Saudara kasih, kita harus hargai, saudara kasih. Coba lihat, saudara kasih, jika tidak menghargai kasih karunia ini, saudara kasih, bayangkan bagaimana Tuhan sudah diberikan dengan gratis, saudara kasih, yang begitu sangat dia menderita untuk menyelamatkan manusia, dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, dan ini tidak akan terulang lagi, saudara kasih. Dia sudah bangkit dan dia sudah naik, dia sudah ada di surga. Ketika kita tidak menghargai ini, ya sangat disayangkan, saudara kasih. Tetapi Tuhan melalui rasul kita, Rasul Paulus itu, ya selalu dikatakan supaya kita orang kudus, orang yang sudah dipercayakan Tuhan, bahwa kita diteguhkan sampai kedatangan Tuhan di awal, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya, saudara kasih, kita terus dibaharui, dikuduskan sebaik dibaharui terus. Ini luar biasa. Sampai Tuhan datang di awal. Ini yang diberikan Tuhan, kekuatan ini kepada kita. Oleh karena itu kita harus terima kasih Tuhan. Saya sangat mau dan saya sangat berterima kasih bahwa saya dikuatkan, dan sehingga nanti pun saya tidak lagi bercacat, tetapi sudah kudus, ya, sampai dia datang, bahwa kita sudah bersama Kristus di surga selama-lamanya. Ini diberikan kekuatan kepada kita. Walaupun kita sudah orang kudus, tetapi ketika kita sudah menerima ini, terus sampai kedatangan Tuhan, nanti terus kita dipulihkan, diproses. Ya, itu tentang kekudusan ini. Nanti tentang kekudusan ini kita bisa belajar lebih dalam lagi, ya Pak ya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih, saya sangat harapkan saudara kasih bahwa kita orang kudusnya yang setia saat ini, ya, yang setia. Karena dia sendiri dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah kita, Allah yang setia, sudah diberikan kepada kita supaya kita setia. Jadi jika kita sudah menerima kesetiaan itu, maka kita pun juga harus setia datang kepadanya, karena itulah yang dikehendaki Allah kepada kita, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Artinya, ya ini harus kita mengerti, memahami, sehingga kita tidak salah paham, saudara kasih. Terus aminkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Kita minta, saudara kasih, kita minta kerendahan hati kepada kita, supaya kita memahami. Ketika kita mulai tidak memahami atau tidak rendah hati, ini kadang-kadang sinis, berontak, itu salah. Ada hal seperti itu, saudara kasih. Seperti tadi katakan, bagaimana orang kudus? Seperti kamu orang kudus, sedangkan saya sudah lama-lama, sudah 30 tahun, 40 tahun sudah menjadi gembala sidang. Saya enggak katakan saya orang kudus. Apalagi kamu masih jemaat orang kudus. Sepertinya tanda-tanda besar. Tapi itulah, kita harus tenang, karena kita akan juga diberikan Tuhan suatu pengetahuan, sehingga ketika tadi sampaikan Pak kepada kita, tidak kita sembrono untuk menyampaikan, tapi kita harus tenang, supaya mereka mendengarkan kita. Karena kalau kita langsung bisa marah dan lain sebagainya, kamu adalah orang berdosa, kamu pasti ke neraka. Waduh, ini miris sekali nih. Walaupun itu benar, tapi orang kudus tidak seperti saudara kasih. Tenang saudara kasih. Kenapa? Karena diberikan pengetahuan kepada kita. Kasih karunia itu sudah diberikan kepada kita seluruhnya, saudara kasih. Kesetiaan pun sudah diberikan kepada kita. Kalaupun kita saat ini, saudara kasih, kesetiaan kita masih artinya belum seperti yang diharapkan Tuhan, tapi kita belajar. Kita mengatakan, saya mau setia Tuhan. Saya mau menyampaikan kabar baik ini Tuhan. Saya mau
seperti ibu kita di luar negeri dibagikan kebenaran. Dia mau, karena saya yang percaya Tuhan yang bekerja melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ibu kita. Maka diminta kekuatan. Nah itu penting, karena kalau secara pengetahuan kita tidak akan mungkin, tapi ketika pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita dimampukan saudara kasih, sehingga mereka terberkati. Nah inilah menjadi dorongan kepada kita saudara kasih, orang percaya, orang kudus Gereja Makedonia, bahwa pekerjaan Tuhan yang saat ini sudah diberikan kepada kita harus juga setia, bahkan setia juga menyatakan kasih karunia Allah kepada banyak orang dengan penuh semangat, karena Tuhan tadi sudah mengatakan kepada kita supaya kita bersukacita dalam segala hal, ya kan? Nah, dan kita bersyukur dalam segala, bersukacita senantiasa dalam Tuhan segala yang katakan bersukacita. Janganlah hendaknya kerajaan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita terus berdoa minta supaya roh kita terus menyala-nyala dan sampaikan kepada kebenaran, walaupun Bapak Ibu sudah ada masalah-masalah, tapi yakinlah Tuhan mengasihi kita semuanya, dan bahkan kita mau dan setia mengabarkan kabar baik, kabar sukacita, kabar kasih karunia, kepastian keselamatan, bahwa setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa dosa-dosanya telah diampuni melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, darahnya kudus itu. Dia mati dan dikuburkan, dan dia bangkit dan dia naik ke surga, dan kita menunggu saudara kasih, kita akan nanti rencer bersama dia di awal-awal bersama Kristus selama-lamanya. Nah inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan saudara kasih. Tetap semangat saudara kasih ayah, tetap semangat ya Bu ya. Semangat ya Bapak Ibu. Saya senang kalau Bapak semangat, Ibu semangat, saya pun tambah lebih semangat. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh luar biasa kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, bahwa dampak daripada kasih karunia Allah itu sangat-sangat luar biasa dalam setiap hidup kami, karena dampaknya adalah bahwa kepastian keselamatan itu sudah kami terima melalui pemberian-Mu kepada kami Tuhan. Itu adalah suatu hadiah yang sangat luar biasa yang sudah Engkau berikan. Maka kami saat ini orang kudus bersyukur ya Tuhan, karena pengorbanan-Mu di Kalsel 2000 tahun yang lalu, sehingga kami sudah sudah mendapatkan kepastian keselamatan itu. Dan kami juga Tuhan bersyukur karena kami telah diperkaya dalam segala hal, yaitu kasih karunia-Mu, sehingga kami bersyukur di dalam hak kasih-Mu yang sangat luar biasa ini kami diperkaya dalam pengetahuan akan kebenaran. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, bahwa kami tidak ada yang berkekurangan kasih karunia, semuanya sudah Tuhan berikan dengan sempurna. Oleh karena itu kami bersyukur ya Tuhan, dan kami selalu diteguhkan dengan kasih karunia-Mu. Dikala kami lemah, Engkau berikan kekuatan. Dikala kami Tuhan sedih, Tuhan hiburkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Ada pergumulan-pergumulan yang kami alami, tapi kami percaya bersyukur Engkau sudah berikan dan meneguhkan hati kami melalui Roh-Mu yang kudus itu. Kami percaya berkat-Mu sudah berlimpah kepada semua Gereja Makedonia yang sudah hadir saat ini, bahkan yang tidak hadir pun kami rindu selalu Kau berkati, sehingga di hari-hari yang akan datang kami boleh bertemu dengan kasih karunia-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih, haleluya.